Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas partisipasi kalian ya untuk dapat mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kali ini, saya ingin berkenalan terlebih dahulu nih dengan seluruh anggota ya, agar dapat tumbuh rasa harmonis dalam kelompok ini untuk kemajuan kegiatan kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Yafi Hanif Hasbullah, biasa dipanggil Yafi. Ya. Di sini saya sebagai konselor atau pemimpin kelompok dalam kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, selanjutnya silakan untuk teman-teman berkenalan, menyebutkan nama lengkap dan juga nama panggilan kalian, dan tidak lupa menyebutkan asal kota kalian. Bisa diawali dengan Mbak Ratna Duwita terlebih dahulu. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Dita Rahmat Putri, biasanya dipanggil Nana, asalnya dari Gresik. Oke, baik, terima kasih Mbak Nana. Selanjutnya bisa Mbak Hidayatul Aprilianti mengenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Hidayatul Aprilianti, biasanya dipanggil Yanti, asal saya dari Kota Gresik. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk Mbak Yanti. Selanjutnya bisa Mbak Anafi Puspa untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Yafi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Anafi Puspa Ramawati, biasanya dipanggil Anafi, saya dari Gresik. Oke, baik, terima kasih Mbak Nafi, salam kenal. Nah, yang terakhir ini Mbak Siti Lailatul Makfirah untuk memperkenalkan dirinya, silakan. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan nama saya Siti Lailatul Makfirah, biasa dipanggil Viro, asal saya dari Kota Mojokerto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik, sebelumnya saya berterima kasih, semoga kita bisa saling akrab demi kelangsungan kegiatan kali ini. Nah, sebelumnya dari seluruh anggota ini apakah sudah mengerti atau mendengar nih nama dari konseling kelompok kali ini? Apakah ada yang pernah mengikuti mungkin? Kalau dari saya sendiri sudah pernah, Mas. Dari saya sendiri juga sudah pernah, Mas. Oke, baik. Rata-rata dari seluruh anggota ini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang konseling kelompok itu apa. Siapa tahu ada yang lupa ya. Di mana kegiatan ini adalah sebuah upaya penyelesaian masalah nih yang terjadi pada diri individu, di mana diselesaikan secara berkelompok dengan teknik-teknik dan juga cara-cara yang profesional. Nah, selanjutnya nih, saya harap konseling kelompok ini dilakukan secara tertutup ya, di mana kelompok ini tidak boleh ada yang keluar ataupun masuk saat konseling kelompok ini berlangsung. Ya, dan selanjutnya kita sepakati ya, kegiatan kelompok kali ini, konseling kelompok kali ini itu dilakukan berapa minggu sekali, mungkin dua kali dalam seminggu atau satu kali dalam seminggu. Kita sepakati saja bagaimana. Kalau dari saya sih mungkin Ya. Mungkin 1 minggu sekali, Mas Yafi. Oke, baik, 1 minggu seperti sekali. Hari ini gitu. Ya, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Bisa. Kalau dari saya sendiri setuju, Mas. Iya, saya juga setuju, Mas. Mungkin 1 minggu sekali. Oke, baik-baik. 1 minggu sekali. Nah, untuk jamnya kita bisa sepakati juga nih. Hari ini kita akan bertemu berapa menit? 40 menit kah? Atau 45 menit? Atau bahkan sejam nih kalau mau. Disepakati saja maunya seperti apa. Mungkin waktu efektifnya 45 menit ya. Kalau sejam nanti takutnya udah pada nggak fokus. Ya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Iya, saya juga setuju. Mungkin dengan 40 sampai 45 seperti kata Mbak Nana tadi. Oke, baik, kita sepakati bahwasannya konseling kelompok kali ini berjalan 1 minggu sekali ya, di mana akan dilakukan selama 45 menit. Oke, baik ya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya tentang permasalahan kalian nih. Kalian sedang mengalami apa atau sedang memiliki permasalahan yang masih
belum terselesaikan, silakan untuk teman-teman. Mungkin dari Mbak Ratna Duhita terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kalau permasalahan yang sedang saya alami untuk minggu ini, jenuh sih. Hanya saja jenuh, butuh healing, butuh refreshing, butuh keluar rumah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi permasalahan dari Mbak Ratna ini jenuh ya, karena mungkin COVID-19 ini lagi naik-naiknya ya. Selanjutnya bisa Mbak Hidayatul Aprilianti untuk menjelaskan permasalahan yang saat ini dialami. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri hampir sama dengan Mbak Ratna, karena COVID juga kan Mas, jadi nggak bisa kemana-mana, terus lebih di rumah terus dan merasa jenuh, terus moodnya juga berantakan, sering moodnya baik, terus berubah, nggak enak moodnya, seperti itu sih Mas. Oke, baik, bisa saya pahami ya bahwasanya Mbak Aprilianti ini sedang naik turun nih moodnya. Nah, untuk Mbak Siti Lailatul Makfirah ini bagaimana nih? Permasalahan apa yang sedang dialami saat ini? Baik, terima kasih Mas. Jadi saat ini tuh saya tuh seringkali merasa kayak apa ya, namanya tuh nggak enak hati sama orang gitu loh. Kayak saya tuh merasa mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan saya sendiri. Jadi pernah kan saya tuh waktu nggak bisa gitu ya, nggak bisa nolong lah ibaratnya. Tapi saya tuh masih nyempetin gitu Mas, masih nyempetin buat orang lain. Jadi saya tuh susah berkata tidak sama orang lain seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang terakhir nih dari Mbak Anafi ya, bagaimana nih permasalahan saat ini apa yang sedang dialami? Kalau dari saya sih nggak jauh dari Mbak Viro ya, karena akhir-akhir ini saya merasakan kayak teman-teman itu pada kayak menjauh gitu-gitu Mas. Jadi kayak apa ya, kayak datang waktu butuhnya aja gitu-gitu sih. Jadi kayak nggak enak hati gitu Mas. Oke, baik, bisa saya pahami. Nah, selanjutnya nih, siapa kira-kira yang ingin diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya? Kira-kira siapa nih? Apa boleh permasalahan saya Mas yang dibahas terlebih dahulu? Oke, baik. Untuk teman-teman sendiri nih, apakah setuju apabila Mbak Firoh ini dibahas terlebih dahulu permasalahannya? Kalau dari saya setuju. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain? Saya juga setuju. Saya juga setuju Mas. Saya juga setuju Mas. Oke, baik. Untuk Mbak Viro sendiri, saya ingin mendengar kembali cerita permasalahan yang sedang dialami tadi oleh Mbak Viro lebih detailnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yafi. Jadi permasalahan yang sedang saya alami saat ini tuh, saya tuh kayak nggak bisa nolak permintaan atau seperti apa ya, kayak permintaan tolong, suruhan, apapun itu terutama dari teman-teman ya, kayak perlu bantuan apa, itu tuh saya susah buat nolak. Kayak saya usahakan itu buat teman-teman saya gitu, meskipun mungkin kayak bentrok sama jadwal saya, sama kepentingan saya, tapi saya tuh berusaha buat mendahulukan orang lain ketimbang mendahulukan saya sendiri, seperti itu Mas. Jadi kadang itu suka jengkel, suka nangis gitu, kayak kenapa sih saya itu kok seperti ini, kayak nggak bisa self love ke saya sendiri, malah mentingin orang lain, seperti itu Mas. Oke, kalau kira-kira nih Mbak Viro sudah mengalami hal yang seperti ini tuh sejak kapan? Atau masih sebulan yang lalu atau bagaimana? Enggak, sebulan yang lalu sih Mas. Udah lama, mungkin sekitar SMA gitu udah merasa kayak nggak enakan gini sama orang lain gitu. Oke. Kalau begitu, berbicara mengenai permasalahan tadi, kira-kira skala dari permasalahan yang sedang dialami Mbak Viro ini, kalau bisa di skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilainya untuk permasalahan dari Mbak Viro ini? Kalau skala mungkin ke skala ke-9 sih Mas, soalnya udah urgent banget tapi nggak banget juga gitu loh. Soalnya saya kan susah banget buat nolak permintaan orang lain. Jadi mungkin di 9-an gitu. Oke, baik, cukup urgent ya. Nah, dari
permasalahan Mbak Viro ini, apakah Mbak Viro ini sendiri memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah dari yang sedang dialami oleh Mbak Viro ini? Otomatis ada tujuannya ya Mas ya. Saya itu pingin bisa, ibaratnya pingin bisa nolak permintaan dari teman-teman. Kalau saya bisa pun saya kan pasti nolong ya. Tapi kalau mungkin pas saya lagi ada jadwal gitu, pingin bisa nolak secara halus, mungkin kayak gitu. Biar bisa ngilangin rasa nggak enakan saya, Mas. Oke, saya memahami ya. Nah, saat ini saya ingin memikirkan mengajak memikirkan kembali apakah Mbak Viro ini pernah mengalami hal yang seperti ini, terus lalu bagaimana Mbak Viro mengatasi permasalahan tersebut seperti itu? Kan ini mungkin udah lama ya, udah dari SMA. Nah, dulu itu saya pernah beberapa kali udah pernah mencoba menolak permintaan tolong dari teman saya gitu. Kayak mungkin pas saya sibuk atau apa, saya sudah berusaha buat menolaknya gitu. Jadi udah ada usaha seperti itu, Mas. Nah, terus kalau boleh tahu nih, dengan cara apa sih Mbak Viro menolaknya itu? Menolak ajakan atau permintaan tolong teman-teman kayak gitu? Kalau pada saat itu saya tuh menolaknya tuh halus, kayak mungkin nggak nyinggung gitu ya, kata-katanya nggak kasar, kayak pelan-pelan kan bilang kayak, saya maaf ya, saya lagi ada jadwal ini, jadi nggak bisa nolong kamu gini gitu. Jadi lebih ke pelan-pelan dan nggak nyinggung perasaan teman saya waktu itu, seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang lain bisa menceritakan nih, mungkin pernah mengalami hal yang sama atau enggak, terus solusinya itu bagaimana gitu loh. Untuk teman-teman yang lain bisa diceritakan mungkin. Mungkin dari Mbak Ratna Dwita terlebih dahulu deh. Baik, terima kasih. Kalau dari saya dulu pernah waktu SMA itu kayak sama kayak Mbak Viro, kayak sungkan untuk ngomong enggak, sungkan untuk misalnya kita direpotin sementara kita masih ada kerjaan, kita selalu mendahulukan mereka. Tapi akhirnya saya menemukan masalah gitu loh. Masalah itu menyadarkan saya untuk nggak semuanya itu harus diiyakan, nggak semua itu harus dinomor-satukan. Yang penting kamu selesai dulu, kamu selesai permasalahanmu dulu, kamu selesai kerjaan kamu dulu, baru untuk orang lain. Jadi kalau semisal kita dalam keadaan kita masih mengerjakan yang lain, sebisanya kita tolak dulu, kayak mungkin kalau misalnya emang tidak bisa ngomong enggak, mungkin bisa sebentar ya, atau seperti apa. Tuh. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau meluangkan ceritanya. Nah, selanjutnya ini mungkin dari Mbak Hidayatul Aprilianti, bisa diceritakan di permasalahan yang mungkin sudah berhasil diselesaikan. Kalau dari saya pribadi pernah mengalami kayak permasalahan dari Mbak Viro. Terus saya juga sama kayak menolaknya itu ngomong baik-baik dulu. Kalau saya mungkin ada acara gini atau apa, nggak bisa. Terus yang pasti juga minta maaf, kayak maaf ya aku nggak bisa kayak gini-gini. Terus merubah mindset sih, kayak mungkin temen juga pasti ngerti lah kalau keadaan saya juga nggak bisa, terus nggak bisa dipaksain juga. Terus kayak apa ya, merubah mindset aja sih. Jadi kayak lebih jangan terlalu kayak mengiyakan orang lain gitu, lebih mementingkan diri terlebih dahulu sih. Kalau saya sendiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, untuk Mbak Nafi sendiri nih bagaimana? Kalau dari saya sih biasanya saya itu benar kata Mbak Yanti, kalau memiliki permasalahan seperti Mbak Viro itu saya mengubah mindset saya itu jadi kayak belum tentu dia juga bantu saya kalau saya lagi susah gitu sih. Jadi lebih mengubah mindset gitu sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Terus kembali lagi ke Mbak Viro. Saat ini apakah Mbak Viro sudah sudah terpikirkan solusi-solusi yang akan membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami ini? Sudah sih Mas, solusinya ya mungkin seperti yang sudah diceritakan teman-teman tadi, kayak
menolak halus, terus lebih berpikir bahwa butuh butuh apa ya, self love gitu loh, butuh mengerti diri sendiri dulu baru orang lain, seperti itu sih, Mas. Oke, baik ya. Nah, dari Mbak Viro sendiri sudah mengerti solusi yang akan dilakukan. Nah, untuk saat ini kita akan melihat ya minggu ke depan bahwasanya perkembangan dari permasalahan Mbak Viro ini seperti apa. Nah, solusi-solusi tadi seperti menolak secara halus, merubah mindset, dan juga self love yang lebih mementingkan pekerjaannya terlebih dahulu, itu kita lihat ke depannya apakah Mbak Viro sudah bisa melakukan hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya rasa konseling kali ini sudah bisa kita akhiri terlebih dahulu, dan kita akan bertemu minggu depan lagi untuk kelanjutan perkembangan dari permasalahan Mbak Viro. Saya akhiri, sebelumnya saya meminta maaf ya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.